Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi RC yang berjudul Prinsip dan Aplikasi Radar. Perkenalkan, nama Simrul Hasan dari kelas TU4C NRP 9220453 dari jurusan Teknik Listrikan Kapal dan dari Prodi Teknik Otomasi angkatan 2022. Mari kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan pelan-pelan. Apa itu presentasi radar? Jadi prinsip radar yaitu radar ini mempunyai akronim. Jadi kepanjangannya atau akronimnya itu adalah Radio Detection and Tracking. Adalah sistem elektronik yang digunakan untuk mendeteksi lokasi objek yang disebut target. Jadi target itu adalah lokasi objek yang dideteksi. Itu. Bagaimana untuk cara kerjanya, yaitu radar bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik kayak frekuensi, kemudian dipantulkan oleh objek. Jadi gelombang tersebut dipantulkan oleh objek yang dikenai oleh gelombang tersebut. Jadi gelombang pantul diterima kembali oleh radar dan dianalisis atau diteliti kembali untuk menentukan lokasi dari cara target. Dua, ini adalah identifikasi radar. Ini identifikasi fungsi dan komponen utama radar. Ada yang namanya TX, antena, receiver, antena penerima atau receiver, duplexer, dan sinyal. Apa itu? Dan saya akan jelaskan. Di TX atau transmitter ini atau penerima itu pemancar itu menghasilkan sinyal gelombang elektromagnetik yang akan dikirimkan ke target. Terus ada antena pengirim atau transmitting antena mengarahkan sinyal gelombang elektromagnetik ke target. Terus ada RX atau receiver menerima sinyal pantul dari target. Terus ada antena penerima receiving antena mengarahkan sinyal pantul yang diterima oleh receiver. Jadi penggunaan dari antena penerima atau receiver antena ini mengarahkan sinyal pantul yang diterima ke receiver. Terus ada duplexer. Nah, apa itu duplexer? Jadi duplexer itu memungkinkan penggunaan antena yang sama untuk transmisi dan penerima sinyal pada radar monostatik. Terus ada sinyal prosesor menganalisis sinyal pantul untuk menentukan jarak ketepatan dan karakteristik lainnya dari target. Terus ada apa itu jenis-jenis radar dan perbedaannya. Dan ini ada beberapa radar yang bisa diketahui, yaitu ada monostatik, bistatik, politastik, continuous wave, terus pulse, aktif, dan pasif. Totalnya ada 7. Nomor 1 ini ada monostatik radar, yaitu transmitter dan receiver ini berada di lokasi yang sama. Contoh, transmitter di area Jawa Timur ya, berarti receiver di area Jawa Timur. Terus menggunakan antena yang sama untuk transmisi. Terus ada bistatik radar. Apa itu? Jadi statik ini transmitter dan receiver ini berada di lokasi yang berbeda. Contoh, transmitter ini ada di lokasi Australia, sedangkan receiver ini ada di UK ya. Terus ada multitasking radar, ini memiliki beberapa transmitter dan receiver yang dapat berada di lokasi berbeda. Jadi kayak ada berapa lah, lebih dari 2 kalau nggak salah kan. Ini multi kan adalah kata jamak, bisa diartikan lebih dari 2. Contoh kayak receiver ini ada di Indonesia, terus yang kedua ada di Australia,
Terus ketiga ada di Korea, dan receivernya juga ada di lokasi yang berbeda atau negara yang berbeda. Terus ada continuous wave radar atau CW, ini menggunakan sinyal kontinu dengan amplitudo konstan. Jadi amplitudo atau sinyal penguat ini konstan atau tetap. Terus ada pulse radar. Jadi pulse radar ini menggunakan sinyal berdenyut dengan modulasi FM untuk mengukur jarak dan kecepatan. Ya apa itu? Nanti dipelajari lebih lanjut ya. Terus ada active radar. Ini memiliki transmitter untuk memancarkan sinyal dan receiver untuk menerima sinyal pantul. Jadi di active radar ini ada sebuah transmitter yang digunakan untuk memancarkan sinyal. Terus ada passive radar. Ini tidak memiliki transmitter, hanya menerima sinyal yang dipancarkan dari sumber lain. Contoh aplikasi radar dalam navigasi dan komunikasi. Ini navigasi udara. Nah, pada kayak kendaraan udara, kayak kapal terbang gitu, atau pesawat terbang ya, itu radar ini pengaplikasinya ini kayak bermanfaat gitu. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya ini memberikan informasi tentang medan di bawahnya, membantu dalam navigasi, entah itu atau apa gimana, menjelaskan tentang ada apa objek di bawahnya, di depan, atau cuaca di depan itu gimana, itu pasti tahu. Atau kayak contoh ya, kayak kabut gitu, kalau ada radar itu mendarat dari tower itu, bandara itu bisa mengasih tahu bahwa akan menyuruh pilot atau memberikan komen untuk memberitahu bahwa di medan tertentu ini tidak boleh dilewati karena jarak pandang ini sangat terbatas. Terus di navigasi laut, navigasi laut ini untuk manfaat pada kendaraan laut ya ini yaitu memberikan informasi tentang posisi kapal lain, daratan, dan objek lain di sekitar untuk menghindari tabrakan. Jadi ini sangat bermanfaat ya. Karena kenapa? Karena kalau nggak ada radar di kapal, contoh ya kayak kapal pesiar, terus kapal tanker, atau mungkin kapal induk yang harganya waduh gitu ratusan T, itu sangat-sangat fatal kalau nggak ada radarnya ya. Kalau di kapal-kapal yang sudah canggih-canggih zaman sekarang ini ya sudah menggunakan AIS itu. Terus ini militer ini, ini lebih canggih lagi nih. Ini digunakan untuk mendeteksi dan melacak pesawat musuh, mengarahkan senjata, dan sebagai sistem peringatan dini. Jadi yang ada di militer ini, entah itu di pesawat, kapal laut, atau di daratan, yang dipasang di kendaraan, ini sangat berfungsi maksimal karena berbagai teknologi canggihnya telah dikembangkan. Jadi contoh ya kayak ada pilot jet Rafaela itu kayak di helmnya itu sudah ada kayak sebuah fitur gitu. Jadi kalau dia noleng kanan, noleng kiri gitu, senjatanya juga ikut kepalanya. Jadi nggak capek-capek menggerakkan tangan lah, dan itu sudah autofocus lah hitungannya, langsung target ke kunci objek. Terus bisa melacak saat musuh juga dari jarak tertentu. Terus
terus sebagai sistem peringatan dini. Contoh kayak ketika kamu di lock oleh pesawat musuh ya, itu langsung muncul dia di MID-nya atau multiple information display di pesawatnya. Jadi sangat-sangat berguna lah gitu. Terus yang paling utama lah, yang paling dasar itu ya apa namanya, eh, untuk menghindari cuaca buruk. Jadi kalau kamu cuaca buruk, aku nggak mau ya tidak usah apa namanya mendarat dulu karena bahaya. Contoh kayak kabut terus hujan deras gitu. Kalau maksa ya, kalau hafal ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau eh, nggak hafal medannya ya fatal sih. Terus ada kendaraan darat tadi, eh, yang digunakan dalam sistem bantuan pengemudi canggih ADAS untuk deteksi dan pencegahan tabrakan. Jadi setahu saya kalau yang sudah menggunakan ADAS ini ada beberapa merek saja sih. Kalau yang Jepang-Jepang ini belum ada. Contoh kayak Volvo, Scania, terus Mercy, itu sudah. Yang paling akurat itu ya kalau nggak salah Scania dan Volvo itu. Jadi itu jarak berapa ratus meter itu dalam kecepatan tertentu. Kecepatan di atas 40 km per jam. Itu kalau supir ngantuk atau tidak fokus atau tidak autofokus itu, sistem itu akan mendeteksi bahwa di depan itu ada objek yang berbahaya dan jadi auto auto braking sendiri lah gitu. Jadi hitungannya kalau di luar negeri ya makanya jarang kecelakaan ya gitu, karena di sana teknologi juga sangat maju lah. Terus kan ya di sana kan ya juga bahan material-material apa namanya buat pengembangan, kayak apa namanya radar terus sensor-sensor yang mendukung itu juga sangat memadai. Nah di Indonesia bahan material gitu juga mahal. Terus belum risetnya Volvo gitu ya apa namanya bertahun-tahun gitu. Jadi kayak Mercy itu setahu saya, kan saya kan ya juga punya basic mesin, jadi setahu saya itu Mercy itu punya apa namanya sejarah. Jadi sejarahnya bermula dari tank. Jadi kalau apa namanya tank itu dihitung seberapa berat tank itu, berapa ton, dan kalau ada beban peluru atau balistik di dalamnya di kecepatan tertentu, terus di depan ada objek itu dihitung sepersekian, kalau nggak salah itu eh, sepersekian meter gitu dari kecepatannya untuk apa namanya ngereman. Makanya kayak versi Volvo Scania itu wah itu sudah tidak dilakukan lagi itu. Terus yang apa namanya EV atau electronic vehicle, setahu saya ini apa ya belum ada sih. Kayak kalau yang EV itu ya bukannya nggak ada sih, belum akurat aja. Kayak contoh produk dari Elon Musk itu apa namanya lupa saya, bentar saya cek. Oh iya Tesla. Jadi kalau Tesla atau Tesla Cybertruck itu masih dalam pengembangan. Jadi ya nggak semua lah kendaraannya atau LV style-nya itu apa namanya bisa bekerja dengan maksimal. Terus yang terakhir ini ada komunikasi radar dapat digunakan untuk mengukur kecepatan dan posisi satelit komunikasi. Ya benar. Jadi apa namanya memang radar ini dapat digunakan untuk mengukur kecepatan dan posisi satelit komunikasi. Karena apa? Karena satelit pun juga butuh apa namanya letak geografis tertentu. Contoh apa namanya contoh dalam 3 kali sebulan ya itu mengorbit bumi. Kita sebagai astronot ini harus bisa mendeteksi bahwa kita ini ada di area mana dan satelit kita ini tepat berada di posisi mana.
atau negara mana itu, terus bisa berkomunikasi dengan satelit yang ada di bumi, tapi nggak tahu juga sih. Ya mungkin itu aja dari saya. Ini sudah habis ya ini, maaf ini eh, PowerPoint saya lagi error, jadi saya pakai Wonderslide ini nggak bisa diunduh ini, maaf ya. Ini jelek-jelekan aja gambarnya, nggak bisa desain bagus. Kalau yang bagus ini harus bayar ya. Maaf yang banyak ya. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.